hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Palu adalah waktu itu siapa yang ke Palu dari KP? Rizky, Irfan, semua berapa orang? 5 orang, 10 orang ada ya? Karena bergantian waktu itu ya. Kejadian Palu itu hari Jumat, seingat saya, gempa dan tsunami dan likuifaksi itu hari Jumat. Panas dikit nggak apa-apa ya? Oke. Hari Sabtu saya udah sampai di sana. Hari Sabtu sampai di sana dan kemudian semua udah kayak kota mati, tapi kemudian mulai tengah malam itu penjarahan ada di mana-mana. Itu pertama kali saya lihat ada lokasi bencana yang terjadi penjarahan. Semua dijarah, toko-toko dijarah, habis semua, bensin dijarah, pom bensin semua dijarah, habis bensinnya. Sampai bensin, kalau kamu tahu pom bensin SPBU, itu di bawah tanah tuh ada minyak, ada bensinnya kan, tempat penyimpanan, itu pun dibongkar dan dihabisin. Anda bisa bayangin, satu liter bisa beli dari mereka menjarah, karena kebutuhan kita untuk evakuasi. Saya beli 1 liter 70.000 bensin, dan paling cuma dapat ya. Ada yang tahu kejadian Palu tahun berapa? 2018 ya, baru 2 tahun yang lalu. Persis tanggal ini sekarang bulan apa? Oktober. Iya, awal Oktober kejadian Palu 2018, 2 tahun yang lalu persis. Makanya sekarang kenapa saya cerita Palu, karena foto-foto Palu itu bermunculan karena algoritmanya Facebook munculin kenangan foto gitu. Oke. Saya ingin lompatin banyak cerita, tapi saya ingin cerita ke waktu kita evakuasi di Hotel Mercure. Hotel, saya lupa berapa lantai, mungkin sekitar 10 atau 12 lantai, dan itu 2 lantai paling bawah ambles ke bawah. Dan kita naik sampai ke lantai-lantai atas untuk evakuasi, banyak yang dievakuasi. Dan nggak ada, memang belum ada yang tim evakuasi. Kita yang pertama kali ke situ, waktu itu saya baru 3 orang, tim pertama 3 orang yang mendarat di sana, dan kita langsung evakuasi dengan peralatan seadanya, naik sampai di lantai ke-7. Lantai 7, tapi tambah 2 yang ambles, berarti sebenarnya kita ada di lantai ke berapa? 9. Nah, kita evakuasi, ada orang rata-rata sih yang masih hidup udah keluar. Cuma ada beberapa yang kita bantu turunin, tapi rata-rata kita evakuasi yang sudah mati, tergencet, yang macam-macam lah. Nah, yang menarik ingin saya sampaikan adalah bukan soal evakuasi orangnya. Yang ingin saya ceritakan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana Anda tahu Hotel Mercure itu termasuk hotel berbintang, dan itu biasanya dipakai oleh misalnya entah pejabat, kemudian ya banyaklah orang-orang dari Jakarta yang berdatangan ke situ pasti milihnya hotel itu karena view-nya bagus, pinggir pantai banget. Makanya kena tsunami gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita masuk kamar, semua kamar kita masukin untuk evakuasi, untuk bongkar, untuk mengecek apakah ada jenazah dan lain-lain. Apa yang kita temukan selain mayat-mayat? Harta, handphone, berlian, emas, uang, semuanya ada. Tergoda nggak? Kalau ada aja di relawan, kira-kira bakal tergoda nggak? Ngantongin emas, bisa nggak Anda lakukan? Bisa. Ada berlian kita temukan dalam satu tas kecil, dalamnya ada kotak, isinya berlian, entah berapa gram. 1 titik berlian ini bisa puluhan juta. Itu ada beberapa butir. Bisa kaya nggak gue? Bisa kaya. Tapi saya waktu itu bilang sama tim saya, tidak satupun barang yang kalian ambil. Perhatikan, tidak satupun barang yang kalian ambil. Tugas kita hanya evakuasi jenazah dan kemudian kumpulkan harta-harta yang ada. Dikumpulin, diplastikin, kita minta plastik sama manajemennya, karena manajemen nggak bisa naik ke atas, karena itu udah hotelnya tuh miring. Ada resiko kematian, kalau ada gempa lagi kita mungkin hancur lagi di situ. Tapi kita ambil resiko itu.
Dan itu semua kamar dimasukin, harta-hartanya semua dikumpulin, ditandain. Kamar 611 ini hartanya, kamar 612 ini hartanya, kamar 509 ini hartanya, semua. Saya cuma bilang waktu itu ada Kang Dodi sama siapa waktu itu, Kang Aji waktu itu. Tidak satu pun yang kalian sentuh dan kalian ambil. Sentuh hanya untuk diselamatkan. Dan alhamdulillah tidak satu pun yang diambil. Bahkan pada saat itu saya tahu persis tim saya itu punya HP sudah rusak, dan HP-nya masih HP jadul, Polyphonic, bukan Android. Bayangin. Dan dia lihat iPhone, Samsung dan bergeletakan di. Dia cuma bilang, kita nggak boleh ya bang minta. Enggak. Satu lagi si Ji, dia bilang, bang, saya nggak minta HP, tapi saya nggak punya charger. Boleh nggak nih chargernya saya pakai? Enggak. Nanti gue beliin charger. Sebegitunya attitude relawan yang harus dipakai oleh Anda. Dimanapun nanti Anda ditugaskan, bertugas. Tugas Anda hanya menyelamatkan, bukan merampok, bukan mengambil hak orang. Saya cuma nakut-nakutin, silahkan ambil. Pasti ntar yang punya nyamperin malam-malam. Mau? Enggak deh bang, enggak deh. Oke, satu cerita. Bisa diambil pelajaran? Attitude, kejujuran, dan lain-lain. Fokus pada tugas. Tugas Anda menyelamatkan. Oke? Satu pelajaran bisa Anda ambil di sini. Attitude. Ingat, dimanapun nanti Anda ditugaskan oleh KP, Karawang Peduli ini bagus, lembaga bagus, komunitas bagus yang bisa saja mengantarkan Anda mau kemana aja. Oke, hati-hati dengan mimpi. Saya dulu orang yang sangat bermimpi untuk bisa keliling seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dulu saya bermimpi, saya orang yang suka traveling. Sebelum saya masuk lembaga kemanusiaan, saya adalah jurnalis. Ya, saya wartawan di beberapa media. Dan kemudian saya bermimpi, gue harus jadi orang yang bisa menjejakkan kaki dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri kemana-mana, free, gratis. Ternyata mimpi itu terbayarkan atau terlunaskan dengan saya menjadi volunteer. Semua pulau dari Indonesia, dari bagian barat sampai bagian timur udah pernah saya injak. Dari utara sampai selatan udah pernah saya injak. Anda mau tunjuk peta mana di Indonesia, tinggal merem tunjuk, saya pernah ada di situ. Provinsi mana, semua udah. Nggak ada satu provinsi pun yang nggak pernah saya singgahi. Bahkan saya bisa ke luar negeri, semuanya free, gratis. Saya udah ke Pakistan, saya udah ke Malaysia, kalau seluruh Asia sudah. Saya udah pernah ke Afrika, ke Mesir, ke Kenya, ke Somalia. Kemudian saya ke Gaza, ke Libanon, ke negara Timur Tengah yang lainnya, ke Eropa juga pernah, ke Turki dan lain-lain. Sudah. Semuanya free. Dan tidak keluar biaya sedikit pun. Dengan menjadi apa? Volunteer.